Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali tak bosan-bosannya kita basahi lisan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang kembali mempertemukan kita di salah satu rumahnya yang mulia ini, salah satu tempat di permukaan bumi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul baqa'i 'alallahi masajiduha. Tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya, dan kita sedang berada di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita masih dikumpulkan pada hari-hari yang mulia, pada hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, pada hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan rahmatnya. Rasanya baru kemarin kita mengucapkan selamat datang, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, dan tanpa terasa kita akan mengatakan kepada Ramadan, wada'an ya Ramadan, selamat tinggal wahai Ramadan. Begitulah sunnatullah, pada setiap permulaan pasti ada akhiran, pada setiap perjumpaan pasti ada perpisahan. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, Ramadan akan segera berakhir dalam hidup kita, dan Ramadan pasti akan kembali di tahun-tahun yang akan datang selama kiamat belum terjadi. Namun yang tidak pasti, apakah kita kembali dapat berjumpa dengan Ramadan atau tidak, dapat kembali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan atau tidak. Maka berbahagialah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar memaksimalkan dirinya, memaksakan dirinya untuk melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan kepada Allah selama hari-hari yang mulia ini. Berbahagialah ia dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang kelak berhak untuk berbahagia di hari raya Idul Fitri dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lis-shaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan tatkala ia berbuka, tatkala ia berhari raya Idul Fitri. Dan kebahagiaan yang kedua adalah tatkala ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi tanda tanya yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing, dengan kualitas ibadah kita saat ini, apakah kita adalah orang yang layak berbahagia setelah Ramadan ini berlalu atau tidak? Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah.
Ramadan akan segera berakhir, hari-hari yang penuh kenyamanan dan kenikmatan ini akan segera berakhir, namun ia belum berakhir. Namun Ramadan belum berakhir. Jangan dikarenakan hanya tersisa 2 atau 3 hari daripada Ramadan, lantas kita bermalas-malasan beribadah. Kita sudah salah fokus. Fokus kita persiapan Idul Fitri, sehingga kita tidak lagi fokus untuk beribadah pada sisa-sisa waktu yang sangat berharga ini. Demi Allah, jika Ramadan tidak tersisa dalam hidup kita kecuali hanya 1 detik, 1 detik itu adalah detik yang sangat berharga, yang kalau kita maksimalkan, bisa jadi 1 detik tadi akan membuat perubahan dalam kehidupan kita setelah Ramadan. Namun sayang, kaum muslimin, kebanyakan kita semakin penghujung, semakin berada di akhir daripada bulan Ramadan, bukannya semakin bersemangat, kita semakin loyo dalam beribadah. Fokus kita sudah berubah. Padahal bisa jadi ampunan Allah itu berada pada akhir, detik-detik terakhir daripada bulan Ramadan yang agung dan mulia ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Bisa jadi malam Lailatul Qadar itu terjadi nanti malam, dan kita tidak tahu. Maka bagi seorang muslim, selama Ramadan masih tersisa, tidak ada kata untuk tidak bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ibratu bikamalin nihayah, la binuqsanil bidayah. Para ulama kita mengatakan apa? Yang menjadi standar itu adalah kesempurnaan dari akhir ibadah kita, bukan kekurangan di awal ibadah kita. Kalau kita dari awal, ya yang di awal Ramadan sampai hari ini bacaan Al-Qur'annya belum maksimal, sedekahnya belum maksimal, qiyamul lailnya belum maksimal, kebajikan-kebajikannya belum maksimal, maka masih ada sisa-sisa hari daripada hari-hari yang mulia ini untuk menyempurnakan apa yang tidak maksimal di awal. Karena detik-detik ini masih detik-detik yang sangat berharga. Detik-detik ini detik-detik yang Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan ampunannya. Allah masih mencurahkan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki keadaan kita, memperbaiki diri kita, agar ketika Ramadan berlalu kita berharap dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi hamba-hamba Allah yang celaka. Jangan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak tahu diri. Hamba-hamba Allah yang senantiasa terbuai dengan angan-angan kosongnya, seolah-olah dia menganggap dia akan bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang, sehingga ia menunda-nunda kebaikan, ia menunda-nunda taubat, padahal belum tentu kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tersebut dilihat dari penutupnya, bagaimana kita mengakhiri ibadah tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum Ramadan berakhir, ada satu hal yang sangat dikhawatirkan oleh generasi terbaik daripada umat ini, yang sangat dikhawatirkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat dikhawatirkan oleh murid-murid mereka para tabi'in dan murid-murid para tabi'in, yaitu atba'ut tabi'in. Generasi terbaik daripada umat ini menjelang berakhir daripada bulan Ramadan, ada satu hal yang sangat mereka khawatirkan. Apa itu? Itu mereka sangat khawatir Ramadan berlalu
sedangkan ibadah yang telah mereka usahakan selama Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka khawatirkan? Yang sangat mereka khawatirkan, ketika Ramadan berlalu, ibadah yang telah mereka maksimalkan, ketaatan yang telah mereka kerjakan dengan berletih, ternyata nanti kelak ketika dihadapkan di hadapan Allah hanya akan menjadi haba'an mansurah, hanya akan menjadi butiran-butiran debu yang berterbangan. Ini yang paling dikhawatirkan oleh generasi terbaik daripada umat ini. Makanya sering sekali kita mendengarkan ucapan daripada guru daripada Imam Muslim, itu Al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan, apa kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan. Bahwasanya dahulu para sahabat Nabi SAW, mereka senantiasa berdoa 6 bulan lamanya sebelum Ramadan agar mereka diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Wa yad'una Allah sittata ashhur ay yataqabbala minhum. Dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima apa yang telah mereka kerjakan. Padahal siapa mereka? Dan siapa kita? Mereka adalah orang-orang yang keimanannya jauh di atas keimanan kita saat ini. Mereka adalah orang-orang manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Ibadah mereka jauh di atas rata-rata ibadah kita saat ini. Namun mereka sangat khawatir ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sudahlah ibadahnya tidak maksimal dan juga tidak terlalu berkualitas. Kita merasa kita orang soleh, kita merasa kita orang taat, kita merasa kita orang yang sudah maksimal terhadap Ramadan yang mulia ini. Nikmat Ramadan adalah nikmat yang kelak akan Allah tanyakan kepada kita pada hari kiamat. Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Madza amilta fih? Apa yang kau lakukan selama Ramadan? Allah akan tanyakan nikmat ini. Karena Ramadan adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bagaimana tidak nikmat? Di awal-awal Ramadan selalu kita mendengarkan hadis Nabi SAW, "Iza jaa Ramadan", apabila datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Walam yughlaq minha babun, tidak ada satu pintu pun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun niran, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Walam yuftah minha bab, tidak ada satu pintu pun yang dibuka oleh Allah daripada pintu neraka. Nikmat mana lagi yang ingin kita cari? Kita tidak akan dapatkan hari-hari seperti ini di luar Ramadan. Wa nada munadin, dan pada setiap malam daripada bulan Ramadan malaikat senantiasa menyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Nanti malam malaikat masih akan menyeru seperti itu. Apa kata malaikat? Ya baghiyal khair, wahai para pencari kebaikan, aqbil, sambut bulan ini dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya baghiyasy syarr, wahai yang masih mencari-cari cara untuk bermaksiat, aksir, hentikan maksiat. Ramadan akan berakhir, kita masih menikmati maksiat, kita masih tidak dapat merasakan lezatnya taat. Bukan salah Ramadan, yang salah adalah hati kita yang masih saja menikmati maksiat tersebut. Hati kita yang telah mengeras karena dosa dan kita tidak bertobat darinya. Maka akan sangat sulit bagi kita untuk merasakan apa sih nikmatnya Ramadan, apa sih lezatnya Ramadan. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Ibunda Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mu'minun ayat 60, itu firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dan orang-orang yang senantiasa memberikan apa yang telah diberikan kepada mereka, wa qulubuhum wajilah, hati mereka bergetar, hati mereka khawatir, hati mereka takut, annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka akan mati, mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Padahal apa yang mereka lakukan? Mereka senantiasa memberikan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Lalu Ibunda Aisyah ummul mukminin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ini wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa mereka yang senantiasa memberikan apa yang Allah telah berikan kepada mereka, mereka berikan kepada saudara-saudaranya yang lain? Wa qulubuhum wajilah, tapi mereka masih merasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Siapa mereka ini wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina yasumun. Mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa. Wa yusallun, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Wa yatasaddaqun, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersedekah. Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum, akan tetapi mereka sangat khawatir semua itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan mata kita mungkin masih saja melihat hal-hal yang haram, padahal kita masih berpuasa. Selama Ramadan telinga kita mungkin masih saja mendengarkan hal-hal yang haram, padahal kita sedang berada pada bulan Ramadan. Selama Ramadan lisan kita mungkin masih menceritakan aib orang, padahal ya kita sedang berada pada bulan yang agung dan mulia. Maka untuk menghapuskan itu semua, ya hendaklah kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir daripada bulan Ramadan ini, agar Allah Subhanahu wa taala menutup kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, padahal siapa mereka? Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail adalah Zabihullah. Akan tapi ketika mereka selesai meninggikan Ka'bah, apa yang mereka ucapkan? Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Dan ingatlah tatkala Ibrahim dan Ismail telah meninggikan bangunan Ka'bah. Apa yang mereka ucapkan setelah itu? Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Padahal siapa mereka? Siapa Nabi Ibrahim alaihi salam? Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang mereka kerjakan membangun Ka'bah, amalan yang sangat agung, amalan yang sangat mulia. Tetapi selesai membangun Ka'bah, apa kata mereka? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima dari kami, terima semua ibadah kami. Sedangkan kita sudah ujub dengan diri kita dan merasa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ma'syarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka sebelum Ramadan berakhir, ada di antara kebiasaan para salaf kita pada generasi terbaik daripada umat ini, mereka senantiasa memperbanyak istighfar. Mereka senantiasa memperbanyak istighfar, mengucapkan ucapan-ucapan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini syariat pada setiap ibadah. Dan ini syariat pada setiap ibadah. Ketika selesai salat, apa yang kita lakukan? Beristighfar. Dan ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Thauban radhiyallahu taala an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara salatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat, apa yang Nabi lakukan? Nabi beristighfar sebanyak 3 kali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para jemaah haji ketika mereka selesai melaksanakan manasik haji mereka, kata Allah dalam Al-Baqarah 199, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Allah perintahkan kepada mereka apa? Wastaghfirullah. Beristighfarlah kalian kepada Allah. Allah memuji orang-orang yang melaksanakan salat malam. Lalu setelah salat malam apa yang mereka lakukan? Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu bukan kalimat yang enteng, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Istighfar itu bukan kalimat yang biasa-biasa saja. Ini adalah kalimat yang sangat mulia, yang ini harus kita tanamkan pada akidah kita bahwasanya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita ketika kita memohon ampun kepada Allah, atau semua dosa dan kekurangan kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar apa tujuannya? Adalah untuk menutup kekurangan-kekurangan kita selama beribadah. Mungkin tadi ketika salat kita tidak khusyuk, maka ditutup kekurangan tadi dengan istighfar. Mungkin selama Ramadan kita masih berbuat dosa, kita tidak maksimal dalam melaksanakan ketaatan, maka ditutup kekurangan tersebut dengan istighfar. Makanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjelang berakhir daripada bulan Ramadan, apa kata beliau? Anikhtimu syahrakum bil istighfar. Tutuplah bulan kalian dengan memperbanyak istighfar. Maka hari-hari ini adalah hari-hari istighfar. Hari-hari di mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni semua dosa kita, agar Allah menutupi semua kekurangan kita selama beribadah pada bulan Ramadan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala ketika menjelang berakhir Ramadan, beliau rahimahullahu taala mengirim surat. Ya, tatkala beliau menjadi khalifah, beliau mengirim surat kepada gubernur-gubernurnya. Begini pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Ya, beliau menulis surat kepada gubernur-gubernurnya agar disampaikan kepada rakyat-rakyatnya. Bukan pesan tentang THR, bukan pesan tentang gaji mereka. Karena itu sudah beres sama Umar bin Abdul Aziz. Tapi pesan yang ingin disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala sebelum Ramadan berakhir, qulu kama qala abaukum Adam. Sebelum Ramadan berakhir, katakanlah seperti apa yang pernah dikatakan oleh ayah kalian Nabi Adam alaihi salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa qulu kama qala Nuh, dan katakan, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Wa illa taghfirli wa tarhamni la akunanna minal khasirin. Ya Allah, apabila engkau tidak ampuni aku, tidak engkau rahmati aku,
maka aku akan menjadi orang-orang yang merugi. Wa qulu, dan katakan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin, dan zat yang mana aku sangat tamak, aku sangat berharap ia mengampuni semua dosa-dosaku yaumaddin, pada hari kiamat. Ini siapa? Ini para nabi. Lalu apa lagi kata Umar bin Abdul Aziz? Wa qulu kama qala Musa, dan katakan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, inni zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampuni aku. Wa qulu kama qala Zunnun, dan katakan seperti apa yang dikatakan oleh Zunnun, Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minaz zalimin, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, wahai Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk hamba-hambamu yang zalim. Ini para nabi. Ini para nabi, manusia-manusia terbaik, manusia-manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa beristighfar. Nabi SAW mengatakan, istaghfirullah, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi akthar min 70 marrah. Senantiasalah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya aku saja, kata Nabi, aku saja senantiasa mengucapkan istighfar setiap harinya lebih daripada 70. Kalimat 70 dalam banyak hadis Nabi SAW ini untuk menunjukkan saking banyaknya istighfar yang diucapkan oleh Nabi SAW. Padahal siapa Nabi SAW? Nabi adalah manusia yang dosa-dosanya yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Nabi adalah manusia yang maksum. Para nabi, para rasul adalah orang-orang yang ketika melakukan kesalahan-kesalahan mereka langsung dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya kesalahan di sisi Allah, tapi mereka senantiasa beristighfar. Mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi, ya Allah menyindir orang-orang yang menganggap bahwasanya ibadahnya sudah sempurna, padahal ibadahnya tersebut ketika dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, katakanlah wahai Muhammad, maukah kami tunjukkan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu mereka-mereka yang ketika melakukan usaha ibadah dalam kehidupan dunia ini, mereka menganggap, mereka menyangka bahwasanya yang telah mereka lakukan adalah yang terbaik. Mereka tertipu. Mereka tertipu dengan amalan mereka. Maka ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, ketika ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, qabbahallahu wajhah, Umar bin Al-Khattab pingsan. Lalu ketika tersadarkan dari pingsannya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berusaha untuk menenangkan Umar bin Al-Khattab. Apa kata sahabat Ibnu Abbas? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ya engkau adalah sahabat Nabi SAW, engkau beriman kepadanya di saat semua orang pada saat itu masih kafir kepada Rasul SAW. Rasulullah SAW wafat wa huwa radin ank, dan Nabi SAW ridha denganmu wahai Amirul Mukminin. Disebutkanlah kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan selama hidup Umar bin Khattab radhiyallahu taala an.
Maka kata Umar bin Khattab kepada sahabat Ibnu Abbas, "A'id ma qulta." Ulangi apa yang kau katakan tadi. Ulangi apa yang kau katakan tadi. Ya, maka diulang lagi oleh Ibnu Abbas, disebutkan kebaikan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Maka Umar memarahi Ibnu Abbas, "Waihak, celaka engkau. Al-maghrur man gharartumuh." Orang yang tertipu adalah orang yang sedang kau tipu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima daripada hamba-hambanya yang bertakwa. Umar, sekelas Umar, masih khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar katakan kepada anaknya Abdullah yang pada saat itu sedang memangkunya, "Da khaddi 'ala turab." Wahai anakku, letakkan pipiku ke tanah. Jangan kau letakkan di pahamu, letakkan ke tanah. Agar mudah-mudahan Allah melihat keadaanku yang hina ini, Allah mengampuni dosaku. Subhanallah. Padahal Umar mendengarkan Nabi mengatakan Umar fil jannah. Umar itu di surga. Tapi lihat bagaimana sahabat-sahabat yang mulia ini. Mereka sudahlah manusia-manusia yang mulia. Ibadah mereka adalah ibadah yang sangat mulia. Tapi mereka masih khawatir ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kebiasaan semua para sahabat Nabi, di mana mereka menjelang akhir daripada bulan Ramadan, mereka memperbanyak istighfar, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, ketika menjelaskan tentang kemuliaan bulan Ramadan, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keadaan para salaf, keadaan para generasi terbaik daripada umat ini ketika sedang berada pada bulan Ramadan. Setelah itu apa kata Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, kanu ma'ijtihadihim fi sihhatil a'malis salihah, bahwasanya mereka bersamaan dengan semangat mereka untuk agar amalan-amalan saleh yang mereka lakukan itu adalah amalan-amalan yang benar, amalan-amalan yang memang ikhlas, amalan-amalan yang memang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu kata Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali, bersamaan dengan itu mereka senantiasa apa? Yujaddiduna amalahum bil istighfari wa taubah. Mereka senantiasa memperbaharui amalan mereka tersebut agar tidak rusak dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak ucapan astaghfirullah wa taubah, dan juga dengan perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaktimuna amalahum, dan mereka menutup amalan mereka bil istighfari wa bi kalimatit tauhid. Mereka tutup ketika mereka selesai melakukan amalan ibadah, mereka tutup ibadah mereka tersebut dengan istighfar, dengan ucapan-ucapan kalimat-kalimat tauhid, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan mereka, mengampuni kekurangan-kekurangan mereka selama melaksanakan ibadah tersebut. Maka mari kaum muslimin, kaum muslimat, menjelang akhir daripada bulan Ramadan ini, maksimalkan waktu-waktu yang tersisa ya, dan memperbanyak istighfar kepada Allah, agar apa yang telah kita laksanakan, apa yang telah kita usahakan, apa yang telah berletih-letih kita lakukan, kelak ketika dihadapkan di hadapan Allah, betul-betul menjadi amalan yang bisa memberikan kepada kita syafaat, yang bisa menjadi penolong bagi kita daripada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga jangan lupa untuk mengeluarkan zakat fitrah kita. Zakat fitrah diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap kaum muslimin selama mereka masih memiliki kelebihan daripada makanan mereka. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri ala kulli al-harri ala al-qurri al-abdi wal-hurr wal-dhakari wal-untha wal-saghiri wal-kabir minal muslimin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah pada setiap budak sahaya maupun orang yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa,
kepada seluruh kaum muslimin, hendaklah mereka mengeluarkan zakat fitrah mereka. Karena apa? Karena hikmahnya zakat fitrah tersebut adalah mutahhirun lis-shaim. Zakat fitrah tersebut mensucikan amalan orang-orang yang sedang berpuasa, wa ta'aman lil masakin, dan menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Ya, dan selalu diingatkan ya tentang zakat fitrah ini, kaum muslimin, kaum muslimat, tentu yang lebih afdal, yang lebih utama ya kita mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok. Ya, karena di hadis Ibnu Umar tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Sa'an min tamrin wa sa'an min sa'ir. Ya, Nabi perintahkan untuk mengeluarkan 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum yang merupakan makanan pokok penduduk Madinah pada saat itu. Walaupun ada sebagian para ulama membolehkan dengan uang, ya, namun ketika ya kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengeluarkannya dengan makanan pokok, sedangkan uang ada pada zaman itu, maka tentu mengikuti apa yang telah dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih selamat. Bukan berarti kita katakan ya yang mengeluarkan dengan uang tidak sah, ya, karena bisa jadi mereka mengikuti ijtihad para ulama yang menfatwakan yaitu berijtihad dengan bolehnya dengan uang tersebut, namun tentu lebih selamat ya kita mengeluarkannya dengan makanan pokok. Ya, karena sekali lagi di zaman Nabi ada dinar, ada dirham, namun Nabi dan para sahabat tidak mengeluarkan zakat fitrah mereka dengan dinar dan dirham. Dan juga untuk panitia-panitia zakat, ya, panitia-panitia zakat pertama hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Uang beras yang sedang ada di meja panitia itu adalah uang dan beras kewajiban kaum muslimin yang harus disalurkan. Dan menjadi panitia zakat, jangan mental utamanya yang terfikirkan dalam pikirannya pertama kali, berapa jatah saya dari zakat ini, berapa jatah saya dari zakat ini. Jangan mental ini yang dibangun pertama kali ketika menjadi panitia zakat. Karena sekali lagi ditegaskan bahwasanya panitia zakat yang sifatnya hanya kelompok-kelompok kecil di masjid-masjid, itu bukanlah amil zakat. Itu bukanlah amil zakat. Karena amil zakat tegas, jelas Allah katakan dalam Al-Quran. Siapa mereka? Yaitu yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Ya, wal 'amilina 'alaiha, dan orang-orang yang bekerja 'alaiha. Allah tidak katakan fiha, tapi kata Allah apa? 'Alaiha. Apa makna 'alaiha di sini? Yaitu orang-orang yang memang punya wewenang untuk mengambil zakat tersebut dari orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat. Dan orang yang punya wewenang adalah pemerintah atau orang yang dipekerjakan oleh pemerintah. Dan alhamdulillah negeri kita adalah negeri yang masih mengatur itu semua ya dengan lembaga Basnasnya. Maka amil zakat di negeri kita ini adalah Basnas, lembaga resmi yang telah ya memiliki SK dan undang-undang dari pemerintah. Maka mereka lah amil zakat. Mereka lah amil zakat. Adapun kita, sifat kita panitia-panitia di masjid yang mengumpulkan zakat-zakat kaum muslimin. Karena sebenarnya kan apalagi kalau zakat fitrah itu penyalurannya sangat mudah. Kita cari orang miskin lalu kita salurkan, gak sulit. Tapi kadang masyarakat kita ingin mengambil andil di sini. Pertama, niat kita hendaklah apa? Hendaklah niat kita karena Allah. Maka kalau kita bukan amil, sifat kita hanya panitia zakat, kita bukan perwakilan dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Kita perwakilan dari orang-orang yang berzakat, yaitu muzaki. Pahami? Berbeda. Amil zakat, mereka perwakilan dari orang-orang yang berhak menerima zakat, karena mereka sendiri berhak menerima zakat.
Adapun panitia zakat kita hari ini yang ada di masjid, yang tidak ada SK-nya dari pemerintah, kita perwakilan dari muzaki, dari orang yang wajib berzakat. Ini beda hukumnya. Mana perbedaannya? Kalau kita perwakilan dari orang yang berzakat, ketika orang yang berzakat tadi mewakilkan kepada kita agar kita menyalurkan kepada yang berhak, zakat tadi belum sah sampai zakat tersebut disalurkan kepada yang berhak. Sampai zakat tersebut disalurkan kepada yang betul-betul berhak. Adapun amil zakat, ketika zakat kita serahkan kepada amil zakat, sudah sah zakat tersebut. Zakat tersebut sudah sah. Terserah amil zakat mau bagikan kapan, terserah mereka. Yang penting zakat kita ketika telah sampai kepada mereka, zakat kita sudah sah. Kenapa? Karena mereka perwakilan dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketika kita panitia zakat yang sifat kita adalah perwakilan dari muzaki, dari orang yang berzakat, maka di sini posisi kita adalah wukala. Posisi kita adalah para wakil. Dan hukum wakil dalam fikih Islam, wakil ada dua. Ada wakalah bil ujrah, perwakilan dengan upah, dan wakalah bidunil ujrah, yaitu perwakilan tanpa upah. Dan ini yang lebih agung, lebih mulia. Itu sifat kita di awal sosial. Kita ingin pahala, ingin menyalurkan zakat kaum muslimin yang mungkin tidak sempat menyalurkan zakat mereka, maka kita menjadi wakil mereka. Maka jangan yang kita bayangkan pertama kali berapa jatah saya dari situ. Kenapa? Sekali lagi kita bukan amil zakat, kita hanya panitia zakat biasa. Kita yang nawarkan. Kan masjid yang nawarkan kan? Masyarakat nggak ada maksa. Ya bahkan kita yang terkadang maksa. Kita kadang sebagai panitia zakat di masjid, kita nganggap orang yang tak bayar zakatnya ke masjid, berarti tidak bermasyarakat. Jadi kita yang maksa sebenarnya. Maka kalau kita yang maksa, kita ingin menjadi wakil, pahami posisi kita wakil. Posisi kita wakil bagi orang yang berzakat. Maka kalau kita ingin upah kita dari orang yang berzakat, bukan dari benda zakat tersebut. Begitu juga dengan operasional, untuk membeli plastik, untuk membeli pena, untuk beli buku, tidak boleh diambil dari uang zakat. Karena posisi kita hanya wakil, bukan amil. Adapun amil, baru mereka boleh mengambil dari uang zakat tadi untuk operasional mereka. Karena mereka sekali lagi perwakilan dari orang yang berhak daripada mustahik. Adapun kita panitia zakat biasa, perwakilan dari orang yang wajib berzakat. Ini poin-poin penting yang harus dipahami sebagai panitia zakat. Dan juga sebagai panitia zakat, ketika zakat tadi tidak tersalurkan, berarti kita tidak amanah. Kita tidak amanah. Dan zakat orang tadi belum sah. Siapa yang berdosa? Ya, maka ini hal yang harus dipahami sebagai panitia zakat. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Dia harus paham fikih zakat ini. Ya, dia harus betul-betul paham tentang fikih zakat ini. Adapun amil zakat, ya ketika seperti yang kita katakan tadi, ketika kita sudah salurkan kepada amil tadi, yang memang mereka punya wewenang untuk itu, ya maka terserah mereka. Ya setelah itu mereka salurkan, salah mereka menyalurkan, zakat kita sudah sah. Zakat kita sudah sah. Dan juga satu poin penting, ya ketika kita bekerja sebagai panitia zakat ini, karena kita yang memintanya, maka kita harus paham tentang hukum-hukumnya. Ketika zakat tadi, seperti zakat fitrah, diserahkan oleh orang miskin kepada panitia zakat, lalu zakatnya kembali lagi ke dia, ini dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan dalam Al-Um, zakatnya tidak sah.
zakatnya tidak sah. Kata Imam Syafi'i, ya rahimahullahu taala dalam kitab Al-Um, idza farada ala rajulin zakatahu, ya apabila seseorang telah wajib berzakat, maka apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, fala yajuzu ayyauda minha ilaihi syai'un, maka tidak boleh sedikit pun harta zakatnya kembali lagi ke dia. Tidak boleh harta zakatnya kembali lagi ke dia. Ini harus kita pahami. Karena kita sebagai panitia zakat, kita sembarangan, kita campur-campur berasnya. Ternyata beras ini kembali lagi ke dia, ke fakir miskin tadi. Kembali lagi ke dia. Beras dia yang dia kasihkan ke panitia zakat, kita tidak tahu, kita campur-campurkan aja. Ternyata beras yang dia kasihkan kembali lagi ke dia. Kalau posisi kita sebagai panitia zakat, zakat orang tadi bisa jadi tidak sah karena ulah kita. Karena ulah, maka enggak. Ya, kalau ingin menyalurkan harta orang, kita harus paham bagaimana fikih dalam menyalurkan harta orang tersebut. Makanya pekerjaan amil zakat ini, ya pekerjaan yang kalau di negeri kita alhamdulillah sudah ada undang-undangnya, ya sudah ada lembaga yang ditunjuk, ya maka mereka lah amil zakat. Maka kalau kita ingin membentuk panitia zakat juga di masjid, maka mintalah mungkin kepada lembaga-lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pelatihan-pelatihan terhadap zakat tersebut, ya, dan juga memberikan SK kepada kita agar kita juga menjadi perwakilan daripada Basnas tersebut misalkan, sehingga kita juga bisa kalau ingin ikut bagian daripada amil zakat tadi, mudah-mudahan kita bisa untuk menjadi bagian daripada amil zakat karena kita juga perpanjangan dari Basnas tadi misalkan. Ya, selama mereka memberikan wewenangnya kepada kita. Ya, dan ya itu mungkin beberapa poin penting. Ya, banyak sebenarnya yang ingin dijabarkan dalam masalah ini, namun itu beberapa poin penting yang harus kita pahami, dikaji dalam kitab-kitab fikih. Ya, maka dalam penyaluran zakat ini kita harus betul-betul paham ilmunya agar zakat orang jadi sah dan kita tidak memakan apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, Allahu a'lam. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqamahan sampai akhir daripada bulan Ramadan, ya, sehingga ketika Ramadan ini berakhir kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.